Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar semua hari ini? Gue doain semoga semuanya baik-baik aja. Gue doain semoga kalian semua beres kerjaannya, terus kalian sehat-sehat aja. Dan gue thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini dan yang udah dengerin dari sebelum-sebelumnya. Dan kalau misalkan mau dengerin podcast gue yang lainnya, lu bisa cek di YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Dan gue juga thank you buat kalian semua yang udah komen di YouTube gue, udah nge-DM gue atau udah nge-email gue. Dan kalau misalkan lu mau support podcast gue, lu bisa support lewat donasi yang udah gue kasih linknya di bawah melalui Saweria. 2021 sekarang, dan gue udah hiatus atau vakum podcast agak lama banget. Kalau misalkan lo lihat terakhir kali gue bikin podcast itu kan sekitar Desember, tanggal berapa ya? Kayaknya akhir-akhir Desember deh. Dan sekarang bukannya baliknya di awal-awal Januari, tapi gue balik di minggu kedua Januari. Minggu kedua, minggu ketiga lah. Dan gue udah lumayan lama banget nggak bikin podcast, dan gue tuh kayak semacam lupa, tau gak sih, si cara ngomongnya gimana, terus apa aja yang biasa gue omongin, apa aja yang biasa gue sapa kalian. Tapi ya gitulah. Jadi pertama gue mau ngucapin dulu, mungkin udah telat karena ini udah tanggal belasan Januari. Gue lupa tanggal berapa sekarang, tanggal 12. Kalau sekarang gue record 12. Dan gue mau ngucapin Happy New Year buat kalian semua. Semoga di tahun ini kalian semua dikasih segala sesuatu yang kalian butuhkan, dan kalian juga bisa membantu lebih banyak orang lain di tahun 2021 sekarang. Dan gue doain semoga di tahun 2021 ini menjadi your best year gitu, sampai selama hidup kalian, maksud gue gitu. Aduh, jadi di awal-awal podcast awal tahun gue pengen bikin tema yang biasa-biasa aja deh, yang gak terlalu banyak mikir, yang gak terlalu banyak apa yang gue pengen ngomongin gitu ya. Jadi gue tuh pengen ceritain aja semacam flashback ya, apa aja sih yang sebenarnya gue udah pelajari dari tahun 2020. Jadi gue pengen nge-share ke kalian apa aja yang udah gue pelajarin, apa aja yang udah gue alamin, apa aja yang gue udah lihat dari 2020 sebagai diri gue gitu ya. Apakah itu merupakan sebuah hal positif atau negatif, gue bakal share ke kalian semuanya gitu. Nah, gue mau nanya dulu nih sebelumnya, gimana tahun 2020 lu? Apakah, ya kita tahu lah 2020 itu sebuah tahun yang sangat banyak kejadian yang merugikan banyak orang, mulai dari kebakaran hutan, mulai dari kerusuhan, mulai dari pandemi, mulai dari segala macam lah, krisis ekonomi lah. Kayak 2020 tuh kebanyakan orang bilang kayak, wah ini adalah tahun terburuk dan tahun terburuk gitu. Semua orang pasti punya satu kalimat itu menjelaskan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat buruk bagi mereka gitu. Tapi gue harap semoga di tahun 2020 lu yang kemarin, ya gue harap semoga ternyata kalian banyak belajar dari tahun kemarin gitu ya. Nah, di tahun 2020 juga kan banyak hal yang random gitu kan tahun kemarin, dan gue pengen kalian tuh nganggep ini podcast awal tahun aja gitu, untuk bukan melupakan tapi lebih ke move on lah istilahnya. Tapi jangan dilupain juga 2020-nya, tapi lebih ke move on aja gitu. Nah, memang sebenarnya bukannya gue pengen toxic positivity ya, bukan seperti itu. Bukannya gue pengen bilang kalau gue tuh paling hebat atau paling beruntung di tahun 2020. Cuman ini kenyataannya, karena banyak banget orang yang emang merasa dirugikan dan menganggap 2020 itu sangat jelek untuk mereka. Tapi gue pengen cerita ke kalian kalau misalkan di tahun 2020 itu adalah sebuah tahun yang menurut gue sangat memberikan gue banyak banget pengalaman, banyak banget hal baru, banyak banget pelajaran. Dan gue bisa bilang ya, jujur aja ya, bukannya gue pengen toxic positivity, tapi 2020 adalah salah satu tahun terbaik gue selama gue hidup. Nah, kenapa gini? Nanti gue bakal jelasin. Gini, sebelumnya gue pengen flashback dulu, mundur dulu ke tahun 2018-2019, dimana di podcast gue yang awal tuh gue udah pernah cerita ke kalian semua kalau misalkan di tahun 2019an itu hidup gue tuh nggak terlalu sebaik sekarang gitu. Hidup gue tuh nggak sebagus sekarang, nggak senyaman sekarang lah ya istilahnya. Kenapa? Karena gini, yang gue pernah ceritain juga,
Itu awal-awal dimana gue keluar kuliah, terus gue bingung gue pengen ngapain, gue bener-bener gak punya tujuan hidup, gak punya jalan lagi mau ngapain. Dan istilahnya apa ya, kayak gue tuh lost aja gitu, bener-bener kayak gak tahu mau kemana. Dan disitulah dimana gue mulai concern sama kesehatan mental gue, yang dimana gue hampir setiap hari tuh overthink, terus insecure dan segala macam. Cuman di tahun 2019-2018 itu kebalikannya sama teman-teman gue, yang dimana menurut mereka itu tahun 2018-2019 itu justru tahun-tahun terbaik mereka, dimana mereka itu mulai kuliah, mendapatkan teman baru, mulai join ke organisasi yang mereka suka, mendapatkan pengalaman baru dan segala macam. Tapi itu sangat berbeda, berbanding terbalik dengan gue gitu. Sangat amat tidak cocok dan tidak relate dengan gue, dengan apa yang gue rasakan pada tahun tersebut. Nah, mungkin lu nanya kenapa kok gue bisa seperti itu, dan jawabannya adalah satu simple sih. Kenapa? Karena gue merasa bahwa di tahun 2018-2019 itu gue sangat tidak prepare untuk mengerjakan apapun yang gue pengen kejar gitu. Gini, gue pernah cerita di podcast, di Instagram gue. Kalau misalkan kalian ada yang follow main IG gue, main Instagram gue pernah cerita kalau misalkan tahun 2020 adalah luck, tahun keberuntungan gue. Kenapa? Karena luck itu menurut gue, beruntung itu adalah ketika opportunity meets preparation, dimana kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi waktu di tahun 2019-2018 itu gue sangat tidak siap untuk mengambil segala macam kesempatan yang ada. Gue tidak siap untuk mendapatkan, let's say gue punya kesempatan untuk mendapatkan sebuah karir yang bagus misalkan, atau hobi yang membangun gue misalkan. Tapi gue sangat tidak siap pada saat itu. Kenapa? Karena gue masih punya rasa insecure dan overthink, karena gue ngelihat teman-teman gue yang mereka udah kayaknya senang aja gitu bisa kuliah gitu, atau gue ngelihat teman-teman lain ada yang udah sukses duluan, ada yang udah di atas duluan, ada dan segala macam lah pokoknya gitu. Jadi si overthink, insecure dan segala macamnya itu menghalangi gue untuk mendapatkan atau mengejar kesempatan-kesempatan yang sebenarnya tuh ada di tahun 2019-2018. Nah, kenapa kok gue bisa bilang kalau di tahun 2018-2019 itu ada kesempatan yang sangat besar? Ya karena pada saat itu nggak ada pandemi, pada saat itu dunia sepertinya baik-baik saja gitu, nggak ada kebakaran hutan yang sangat parah gitu, terus nggak ada kerusuhan yang bener-bener kerusuh banget gitu, nggak ada waktu itu tuh. Ya ada sih beberapa kerusuhan gitu, cuman apa ya, nggak sampai orang-orang kehilangan pekerjaan, nggak sampai kriminalitas meningkat mungkin gitu yang bisa berdampak pada gue juga kan, nggak gitu. Dan di saat itu, di saat tahun-tahun 18-19 itu, ya gue meskipun dunia sedang baik-baik aja ya, harusnya gue bisa mengejar kesempatan yang banyak, tapi gue belum siap. Kenapa? Karena gue masih mikirin masa depan diri gue sendiri gitu. Gue masih mikirin sebenarnya gue mau apa, sebenarnya gue tuh siapa. Gue masih kehilangan jati diri gue masih belum menemukan diri gue yang seutuhnya itu seperti apa. Jadi gue tuh tidak bisa sama sekali mengejar dan mendapatkan kesempatan yang ada. Tapi ketika masuk ke tahun 2020, semenjak gue sudah 6 bulanan bikin podcast depan layar ini, semacam self improvement ya. Diri gue tuh sudah mulai ke improve. Gue sudah mulai lumayan ke develop lah. Jadi gue udah mulai nggak punya lagi yang namanya insecure, gue udah nggak punya lagi yang namanya overthinking. Memang ada, cuman tidak sebesar zaman dulu. Terus gue udah mulai semacam mendapatkan apa yang gue pengen kerjain. Terus gue udah tahu karir apa sih yang pengen gue pilih nantinya dan segala macam. Dan itu tuh baru bisa gue dapatkan itu di tahun 2020. Kenapa? Karena pada saat itu tuh gue sudah siap. Gue sudah nggak mikirin lagi orang lain, gue udah nggak mikirin lagi pandangan orang lain terhadap gue, dan gue udah mulai bodo amat dan gue kejar segala macam apa yang gue emang pengen gue kejar gitu. Dan akhirnya sangat banyak banget hasil yang gue dapatkan di tahun 2020. Sangat banyak banget hal yang bener-bener gue syukurin di tahun 2020. Apapun itu, entah itu urusan karir, entah itu urusan finansial, entah itu urusan pertemanan, relationship,
circle dan segala macam itu benar-benar sangat berbeda dari tahun 2019 dan 2018 gitu. Nah, mungkin terdengar seperti bertolak belakang dengan kebanyakan orang, yang dimana 2020 itu sangat banyak orang yang sangat banyak orang yang menderita gitu. Well, gue bisa bilang kayak gue mungkin sudah menghabiskan jatah gagal gue di tahun 2018 dan 2019 gitu. Bukan semacam gue ngomong ini bukan semacam kayak balas dendam gitu. Wah, kalian dulu seneng tahun 2018 2019 gue menderita, sekarang gue yang seneng kalian menderita gitu, bukan. Tapi lebih ke gue menghabiskan jatah untuk mencari kesiapan di dalam diri gue ketika waktu itu tuh tahun 2018-2019 gitu, yang dimana ketika orang lain sedang bersenang-senang, ya gue sedang mencari jati diri gue. Kenapa gue bisa bilang gitu? Kenapa? Karena ketika di tahun 2020 banyak orang yang diam di rumah, banyak orang yang tinggal di rumah, work from home, apapun, kuliah dari rumah atau sekolah dari rumah gitu kan, dan semakin sering mereka menyendiri di rumah, mereka tuh udah mulai keluar pikiran yang overthink, negative thinking atau insecurity dan segala macam itu udah mulai keluar di kepala mereka. Ditambah kondisi finansial mereka tuh mulai turun karena terjadinya krisis ekonomi ketika masa pandemi kemarin. Sementara kebalikannya, gue sudah siap untuk melawan hal-hal semacam itu gitu. Gue udah siap dengan investasi gue untuk melawan kondisi finansial yang jelek. Terus gue juga sudah siap dengan kondisi mental gue, yang dimana kemarin yang gue sering insecure dan overthink, sekarang gue udah kebal gitu. Sekarang gue udah biasa aja, udah recover lah istilahnya. Dan segala macam tuh sudah berbanding terbalik dengan orang-orang di sekitar gue. Gue nggak tahu tentang lu gimana ya, tapi menurut gue 2020 itu gue sudah sangat siap untuk menghadapi even sebuah fenomena global yang sangat menyakitkan dan menyedihkan. Gue sangat amat siap, dan gue di tahun 2020 kemarin selain memiliki benefit untuk diri gue sendiri, gue pun memberikan benefit gue untuk orang lain. Contohnya apa? Di tahun 2020 kemarin, gue sangat banyak banget orang yang bisa gue bantu. Entah apapun itu, dan paling banyak tuh dari kondisi finansial ya, yang dimana banyak banget orang yang karena pandemi ini pemasukannya turun, gue ajarin untuk nyari duit, dan akhirnya kondisi finansial mereka justru lebih baik dari sebelum pandemi gitu. Ngerti kan maksud gue? Jadi kayak gue tuh ketika sudah membantu mereka, gue malah dapat circle pertemanan yang baru gitu. Gue malah dapat grup atau kelompok orang-orang yang bisa gue ajak ngobrol bareng, dan orang-orang itu baru, yang dimana sangat berbeda dari circle gue yang sebelumnya gitu. Dan ini lebih far more better gitu, sangat amat lebih baik dari sebelumnya. Dan itulah kenapa gue sangat bersyukur di tahun 2020 gitu, ketika yang lain ada pandemi, tapi gue bisa belajar dari pandemi itu. Gue bisa belajar dari banyak hal yang terjadi di 2020, dan gue sudah sangat siap untuk mengambil semua kesempatan. Dan gue bisa bilang kalau misalkan ini bukti bahwa yang namanya dunia itu sebenarnya adil. Karena gitu loh, memang dunia itu nggak adil. Memang dunia itu nggak adil, tapi karena tidak ada yang adil sama sekali, semuanya berbeda, itulah yang membuat itu adil gitu. Ngerti kan maksud gue? Jadi kayak ketika yang lain sedang bersenang-senang dan gue sedih, dan abis itu diberikan tahun kebalikannya di tahun 2020, yang dimana kalian kebanyakan teman-teman gue dan sekitar gue bersedih, ya gue diberikan kesempatan untuk menikmati hidup gue, menikmati tahun-tahun terakhir gue di tahun 2020 gitu. Karena ya gue sudah menghabiskan jatah gagal gue di tahun sebelumnya, dan sekarang adalah kemarin di tahun 2020 adalah jatah untuk kesenangan gue gitu. Jadi kayak semacam kebalikannya. Itulah yang membuat dunia itu adil. Jadi meskipun ada sebuah pandemi gitu, percayalah di dalam sebuah pandemi itu bakal banyak orang yang menderita, tapi banyak juga orang yang bakal senang gitu. Dan kebalikannya juga ketika nanti 2021 sampai terakhir gitu ya, atau 2022 ketika kalian semua sedang bersenang-senang di tahun yang sangat baik tersebut, pasti ada orang yang merasa terpuruk di tahun tersebut gitu. Jadi gue bisa bilang kalau gue adalah bukti bahwa dunia ini sangat amat adil untuk semua orang. Jadi semua itu rata, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang meningkat, ada yang menurun. Semua itu bener-bener adil menurut gue gitu. Nah, gue belajar dari
tahun 2018-2019 ketika gue lagi terpuruk itu, gue belajar bahwa tidak ada yang bertahan selamanya. Nothing lasts forever. Kayak misalkan waktu 2018-19 itu gue sangat terpuruk, gue selalu berpikir kayak apakah gue bakal terpuruk terus atau enggak. Tapi ternyata enggak, 2020 enggak, dan 2021 so far sampai detik ini gue masih tidak merasa terpuruk seperti tahun-tahun tersebut gitu. Dan gue juga yakin kalau misalkan sekarang gue lagi senang, gue lagi merasa happy karena tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang sangat baik untuk gue yakin one day bakal ketemu lagi sebuah tahun yang sama seperti 2018-2019 yang dimana bakal membuat gue terpuruk. Dan itulah kenapa gue harus belajar setiap hari, gue harus explore setiap hari supaya gue siap untuk melewati, untuk melawan tahun-tahun buruk tersebut gitu. Jadi itulah yang gue pelajari dari tahun 2018 sampai 2020 kemarin. Nah, habis itu menurut gue yang kedua itu adalah tetap jalan aja. Apapun yang terjadi di dunia ini, mau itu buruk atau bagus, especially kalau misalkan itu buruk gitu ya, satu-satunya jalan yang bisa lu lalui adalah tetap jalan aja. Jangan berhenti, jangan stop, karena balik lagi ke nomor satu, nothing lasts forever. Gak ada yang bertahan selamanya. Even itu hal yang buruk pun sekalipun gitu, gak ada yang bertahan selamanya gitu. Dan yang ketiga, terakhir, gue doain semoga 2021 kalian lancar. Gue udah gak tahu lagi mau ngomong apa, jadi gue doain aja semoga 2021 kalian tuh jadi tahun yang sangat baik buat kalian. Gue doain semoga 2021 menjadi sebuah tahun yang sangat bermanfaat buat kalian di masa depan, memberikan kalian pelajaran banyak, pengalaman banyak, pertemanan yang baru, percintaan yang baru mungkin, atau yang udah punya percintaan semoga lebih langgeng lagi dan segala macam. Gue doain yang baik-baik aja gitu aja untuk podcast hari ini. Thank you juga buat semuanya kalian yang udah support gue selama tahun kemarin dan udah mau ngedengerin podcast gue sampai detik ini dan udah nge-follow gue di IG untuk ngedengerin ocehan-ocehan gue di story gitu ya. Gue sangat thank you buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di podcast The Belar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.